Pasangan suami istri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah identik dengan kemewahan, termasuk rumah baru mereka. Kemewahan tersebut bahkan bisa terlihat dari bagian kamar mandinya saja. Hal itu terlihat ketika Atta Halilintar membuat konten bersama putrinya Aminah Hana Nur Atta. Momen kebersamaan keduanya menuai sorotan. Dalam video yang dibagikan akun TikTok @Atta_Halilintar terlihat kekompakan seorang ayah dan putrinya. Video dengan narasi POV, Daddy Girl, menunjukkan Aminah yang membuntuti sang ayah selama berada di dalam rumah. Aminah mengikuti dan menyerukan aktivitas Atta mulai dari di dapur, tempat gym, musala sampai kamar mandi. Kakak Asura itu seperti tak ingin berjauhan dengan ayahnya. Dia bahkan ikut menirukan Atta saat masuk ke kamar mandi dengan handuk di kepala. Emang anak perempuan kayak gini ya? Tulis keterangan unggahannya. Tak pelak video Atta dan Aminah mengundang atensi warganet setelah dibagikan. Namun, sebagian warganet dibuat salah fokus dengan penampakan kamar mandi di rumah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Kamar mandi itu berukuran sangat luas lengkap dengan bathtub dan rak yang dipenuhi dengan beragam botol sabun dan peralatan mandi. Raknya pun tak hanya satu. Di sudut ruangan, ada tempat peralatan mandi penghuninya. Rak itu berada di dekat wastafel dan kaca berukuran besar. Banyak warganet yang dibuat terpukau dengan kamar mandi di rumah Atta hingga memberikan bermacam-macam komentar. Salfok sama perlengkapan di dalam kamar mandi banyak banget gitu, kira-kira sabun apa aja ya, komentar seorang warganet. Ya ampun, kamar mandinya kayak toko sabun, mau banget, sebut yang lain. Kalau kamar mandinya kayak di rumah Bang Atta gini paling aku betah diem di dalam, sahut warganet lain. Kamar mandinya seluas samudra anjir, kata warganet yang lain. Lucunya Aminah pas ditinggal ke kamar mandi, ujar warganet lainnya. Beberapa bulan lalu, beredar video tentang tagihan listrik di rumah Atta dan Aurel yang dikenal sebagai pasangan muda yang tajir melintir. Mereka memiliki rumah megah dengan berbagai fasilitas canggih dan mewah. Saat Dr. Richard Lee menyambangi rumahnya, Atta membocorkan tagihan listrik untuk rumah megah miliknya. Kira-kira berapa tagihan yang harus dibayar oleh Atta dan Aurel dalam 1 bulan? Topik tagihan listrik itu disinggung Dr. Richard Lee saat membuat video YouTube di rumah Atta dan Aurel. Biaya listrik rumah ini berapa ya? Tanya Dr. Richard seperti dilansir dari kanal YouTube Dr. Richard Lee, MARS. Ah, itu enggak tahu, tanya Bang Atta. Jawab Aurel sambil menunjuk sang suami. Mahal, lumayan dok, timpal Atta awalnya enggan membocorkan nominal pasti biaya listrik di rumahnya. Mendengar jawaban Atta, Richard Lee lantas lebih dulu mengungkap tagihan listrik untuk rumahnya. Dokter kecantikan itu menyebutkan bahwa tagihan listrik di rumahnya mencapai 23 juta rupiah per bulan. Setelah mendengar pernyataan Richard Lee, Atta bersedia mengaku tagihan listrik rumahnya juga menyentuh angka 2 digit, tanpa menyebutkan angka pastinya. Tagihan listrik, PLN tolong murahin. Kita sih enggak sampai 50 rupiah juta, iya, lebih tinggi dari tagihan listrik Richard Lee, terang ayah 2 anak itu. Angka itu bikin syok banyak warganet, terutama karena nilainya bisa membeli setidaknya 2 buah motor. Rumah Atta dan Aurel berdiri di atas lahan yang cukup luas. Kediaman ini dilengkapi dengan beragam fasilitas canggih yang membutuhkan listrik, di antaranya lift, kulkas canggih, walking path, dan lain sebagainya. Menurut Atta, lift termasuk salah satu fasilitas yang membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Tak heran jika tagihan listrik di rumahnya mencapai angka puluhan juta rupiah. Atta juga sempat bikin heboh setelah Tompi mengaku kesal pada suami Aurel Hermansyah karena video yang diunggah timnya disebut mencantumkan informasi yang keliru. Dalam unggahan video di akun YouTube miliknya, dituliskan rumah baru Tompi bernilai sekitar 150 miliar rupiah.
Menurut Tompi, harga tersebut sangat jauh dari harga sebenarnya. Mengenai konflik harga rumah Tompi, Atta tak ingin permasalahan bergulir panjang, ia pun menghubungi Tompi. Ia minta maaf secara langsung kepada pelantun lagu, Ramadan Datang. Pria berusia 30 tahun itu menegaskan bahwa masalahnya sudah usai. Setahu aku kemarin aku langsung chat dan baik-baik aja. Katanya mungkin medianya saja pengin kita berantem, katanya gitu. Aku baik-baik aja, aku chat-chatan, maaf-maafan. Saya bilang, Mas minta maaf. Oh sudah kelar kok Mas, karena waktu itu semuanya sudah beres, ucap Atta dikutip dari video Lambe Turah. Meski itu kesalahan tim YouTube-nya, Atta Halilintar tetap berbesar hati memohon maaf. Ia memang tak ingin punya musuh dalam hidup. Walaupun itu timku juga tetap aku yang minta maaf. Aku mah yang penting baik-baik saja, enggak ada balas harus ngomong gimana. Aku pokoknya hidup penuh damai, saling memaafkan dan cinta semuanya, jelas Atta. Beberapa kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, benar-benar berdampak di masyarakat. Kebijakan mengenai anak bermasalah yang dikirim ke barak misalnya, direspon beragam. Salah satunya dengan konten para orang tua yang melaporkan anak-anaknya jika tak patuh. Salah satu artis yang membuat konten mengenai Deddy Mulyadi adalah Atta Halilintar. Ia melaporkan anaknya, Amina, karena tak mau mandi. Tanpa diduga, aksi Atta tersebut langsung berhasil membuat Amina mau mandi. Ini dia momennya. Pada awalnya, Amina terlihat bersantai di atas tempat tidur. Atta pun lantas melaporkan pada Deddy Mulyadi bahwa sang anak belum mandi. Mendengar aksi sang papa, Amina pun lantas turun dari tempat tidur dan langsung menghampiri Atta. Amina lalu menggandeng tangan sang papa dan mengajaknya ke kamar mandi yang ada di kamar tidur lain. Melihat Amina yang antusias untuk mandi, Atta pun berubah pikiran dan melapor kembali bahwa Amina tak jadi dilaporkan. Amina tak hanya jalan, ia bahkan berlari meninggalkan sang papa menuju kamar mandi. Setelah sampai di kamar mandi, Amina langsung dibuka bajunya oleh sang pengasuh dan ia menurut saja tanpa sepatah kata pun.